Di bawah cahaya senja keemasan yang mewarnai sepetak hutan, suasana menjadi tegang. Jack Ardius berdiri di hadapan Amy, senyum sinis tersungging di bibirnya saat energi sihir oranye menyala terang di telapak tangannya. Oh, meleset, Jack berpura-pura terkejut lalu melanjutkan dengan nada mengejek, aku hampir saja menembakmu dengan kembang api indah yang sudah kusimpan untuk sambutan megahmu, Amy. Api berkobar dahsyat tepat di depan Amy, tetapi dia hanya berdiri diam, tatapannya tak bergeming. Tiba-tiba, lebih banyak siswa lain menerjang turun mengepung Amy. Mereka berseru kagum, wow, Nona Amy benar-benar muncul. Memang benar bos, berhasil menangkap ikan sebesar ini. Jack berbalik menatap para bawahannya, memerintah, semuanya. Lalu ia kembali menghadap Amy, maju beberapa langkah dengan puas. Dia adalah tamu terhormat, kita harus bersikap sopan. Amy melirik dingin kerumunan yang mengepungnya. Di sampingnya percikan api kecil masih menyala pelan. Sepertinya ada terlalu banyak anak-anak yang tidak punya pekerjaan dan hanya membuang-buang waktu. Dia mencibir, wajah Jack menjadi lebih menantang. Dia bertanya, kau benar-benar datang sendirian? Bajingan itu begitu berharga bagimu sehingga kau dengan polosnya mengikuti petunjuk, menyilangkan tangan di dada. Amy membalas dengan tajam, tidak perlu membakar seluruh rumah hanya untuk menangkap beberapa tikus. Jack menyeringai sombong, sungguh angkuh, tapi dengan begitu banyak mata yang menatap seperti ini, kau tidak akan bisa bertindak sesukamu. Kali ini, aku datang ke sini dengan rencana. Amy Karmis, dengan rambut merah menyala yang menonjol, tampak sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu. Aku tidak peduli dengan rencanamu, di mana Shirone? Pertanyaan Amy hanya disambut tawa mengejek dari Jack dan para murid yang bersamanya. Jack menyindir, pasti dia sedang menjilat buku di perpustakaan atau semacamnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan dialami kekasihnya. Kenapa kita harus peduli di mana dia? Kami semua di sini hanya peduli padamu. Dia melanjutkan, suaranya tercekat saat mengingat kejadian lama, mereka semua marah besar karena apa yang kau lakukan pada mereka. Mereka ingin membalas dendam. Tentu saja, beberapa hari yang lalu, kau melakukan sesuatu yang membuatku cukup tidak senang. Aku juga akan membalasmu dengan setimpal, jadi bersiaplah. Wajahnya berkerut karena marah, urat-urat penuh kebencian menonjol. Berlawanan dengan harapan mereka, Amy hanya menghela nafas pelan, senyum misterius muncul di bibirnya. Karena Shirone tidak ada di sini, ini jadi lebih mudah. Senyumnya semakin lebar, memperlihatkan taring-taring tajamnya. Aura gelap mulai menyebar di sekelilingnya. Benar katamu, banyak orang menonton, segalanya bisa menjadi merepotkan. Mata birunya tiba-tiba memancarkan cahaya mengerikan, rambut merah menyalanya seolah terbakar dalam aura kegelapan. Tapi, bukankah itu berarti aku hanya perlu menyingkirkan kalian semua? Mendengar pernyataan yang membuat bulu kuduk berdiri dan melihat penampilan Amy yang menakutkan, Jack dan teman-temannya terdiam kaku, terkejut berseru, apa? Jack Ardius ngeri, bergumam dalam ketidakpercayaan mutlak. Tidak mungkin! Di bawah, di antara kepungan para murid, Amy Karmis dengan dingin melepaskan sihir api yang mengerikan. Pilar-pilar api merah menyala keluar dari tanah membentuk penjara membara yang menjebak target. Panas dan tekanan dari ledakan sihir menghempaskan murid-murid yang berdiri di dekatnya. Panas sekali! Seorang murid berteriak kesakitan saat api menjilatnya. Kekacauan menyelimuti seluruh kelompok. Yang lain panik mundur mencoba memadamkan api sambil berteriak marah. Dasar gila! Dia benar-benar menyerang. Atur ulang formasi dan padamkan api segera. Di tengah kekacauan, Jack mengertakkan gigi, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak keras untuk memberi perintah. Target jenis ini lemah terhadap jumlah yang banyak. Bergeraklah cepat tapi pertahankan posisi. Seketika, aliran kekuatan sihir berwarna virus meledak menyelimuti Jack dan murid-murid lainnya. Mereka melesat dengan kecepatan tinggi berubah menjadi jejak cahaya yang meluncur cepat menembus hutan. Namun mereka tidak melarikan diri dengan mudah. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, api oranye menyala melahap seorang murid, melemparkannya ke belakang dengan teriakan histeris. Pada saat itu, Amy dengan wajah dingin mengangkat tangannya ke depan. Aliran energi magis virus yang kuat menyembur dari telapak tangannya, membentuk pusaran energi yang menyapu segalanya. Saat kekuatannya meluap, senyum licik muncul di bibir Amy, matanya menyala merah penuh kekuatan. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Dia membentak. Seketika, aliran energi magis itu berubah. Pilar-pilar area spiritual penentu target, setajam es, menyelimuti murid-murid lainnya. Bola-bola api yang menyala-nyala berputar kencang mengelilinginya, membentuk pusaran mematikan yang meraung dan menghantam hutan di sekitarnya. Tanah bergetar, pepohonan meliuk di bawah panas yang mengerikan. Seorang murid yang malang terseret ke dalam amukan api, hanya sempat berteriak putus asa, "Tunggu, kau bilang ini adalah target!" Bola api itu membengkokkan arahnya, mengejar salah satu dari mereka. Dari jarak aman, Jack tertegun mengamati. Kenapa kecepatan putarannya bisa secepat itu? Dalam benaknya, Jack terteriak panik. Apa-apaan ini? Ini
Ini benar-benar berbeda dari apa yang kulihat di tempat latihan. Mungkinkah dia punya pengalaman tempur yang nyata? Panas sekali. Rasa sakit yang membakar dari panas itu membuat Jack tersadar. Dia menyadari bahwa pertahanan pasif tidak akan membuahkan hasil. Tapi, teknik apapun itu pasti ada titik lemahnya. Memutuskan demikian, Jack menggunakan hembusan angin yang kuat mendorong tubuhnya melesat tinggi, lolos dari jangkauan serangan badai api. Dari ketinggian, ia melihat jelas pusaran api Amy menyapu secara horizontal. Sebuah ide cemerlang muncul di benak Jack. Ia dengan yakin berkata, "Untuk melawan target dengan putaran horizontal seperti ini, aku harus menyerang dari sumbu vertikal." Seketika, Jack menciptakan pusaran angin berwarna giok, mengarahkannya tepat ke pusat badai api, tempat Amy berdiri. Di udara, Jack melancarkan tendangan kuat, meraung angin baja. Sebuah pedang angin hijau tajam melesat turun dengan teriakan, merobek udara dan mengarah langsung ke Amy yang berdiri sendiri di tanah. Angin puyuh dahsyat mengacaukan seluruh area, menyapu daun-daun dan debu. Melihat serangannya akan mengenai target, Jack menyeringai puas. Sebuah pemikiran kemenangan bergema di benaknya. Dia sudah tertangkap. Namun, angin yang ganas itu tiba-tiba menghilang begitu menyentuh Amy, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Gadis berambut merah itu tetap berdiri tegak, tak terluka sedikit pun. Rambutnya yang cemerlang berkibar dalam sisa-sisa aliran sihir, matanya kini bersinar merah penuh kekuatan. Kepercayaan diri Jack langsung hancur berkeping-keping, digantikan oleh kengerian yang ekstrem. Dia ternganga, terbata-bata tanpa suara. Bagaimana bisa? Dari tanah, Amy mendongak, senyum menghina terlihat jelas di bibirnya. Itu disebut skema bodoh, dia menyatakan dengan dingin. Selesai bicara, Amy mengangkat tangannya ke langit, mengucapkan mantra dengan suara tegas, "Serangan api." Seketika, pilar cahaya yang menyilaukan menyembur lurus ke langit dari tanah, menelan Jack yang masih syok. Terendam dalam aliran energi yang membara, dia hanya sempat mengayunkan tangan dengan putus asa dan berteriak untuk terakhir kalinya dengan geram, "Sialan!" Suara ledakan memekakan telinga bergema di seluruh hutan, memicu bola api cemerlang di atas kanopi pohon yang rimbun. Di tengah kekacauan, jeritan putus asa seorang siswa terdengar memilukan. Di tengah lingkaran cahaya sihir, Jack Ardius terlempar ke belakang, wajahnya meringis kesakitan dan kemarahan. Dia meraung dalam kemarahan yang luar biasa, mengutuk penyerangnya. Tak jauh dari situ, Amy Karmis dengan santai membalikan badan, langkah kakinya yang ringan menembus sisa-sisa asap dan debu dari ledakan. Sebuah lingkaran cahaya sihir biru kehijauan melingkupi tubuhnya, menyoroti senyum mencemooh di bibirnya. Dia menoleh ke belakang melihat Jack yang sedang kesusahan di tanah, dengan nada penuh ejekan, "Ternyata ini alasan kenapa nilaimu sangat buruk. Itu karena kamu membuang-buang waktu untuk hal-hal tak berguna seperti ini." Kata-kata Amy menusuk dalam-dalam harga diri Jack seperti pisau. Dia mengertakkan gigi, mencoba bangkit dengan bertumpu pada tangan meskipun tubuhnya lemas. Matanya menyala hijau penuh kebencian, mengerahkan sisa kekuatannya untuk berteriak, "Jangan remehkan aku!" Denny berkata, nadanya sombong dan mengejek. "Apa yang sedang kau lakukan? Meronta-ronta juga sia-sia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu." Segera setelah selesai bicara, cahaya hijau zamrud memancar dari matanya, bersiap melancarkan serangan terakhir. Namun tiba-tiba, semburan energi kacau berwarna ungu tua menyembur deras dari bawah tanah, menelan ruang di sekitarnya. Amy terkejut dan ketakutan, tidak sempat bereaksi. Ia berteriak panik, "Apa-apaan ini?" Aliran energi jahat mencekiknya, merasuki pikirannya, hingga ia merasakan sakit yang luar biasa. Amy menjerit pilu, kedua tangannya mencengkeram erat kepalanya saat gelombang sihir aneh menyiksanya dari dalam. Di sisi berlawanan, Jack Ardius dan sekelompok murid lain berdiri melingkar, dengan tangan terangkat, bersama-sama mengarahkan kekuatan sihir ungu gelap ke arah Amy. Seorang murid berteriak, "Lebih kuat lagi!" Yang lain tertawa senang, "Butuh banyak usaha untuk menangkapnya." Muhahaha. Jack menyeringai kejam, matanya memancarkan kilatan jahat saat ia mengulurkan tangan ke arah Amy. Ia menyatakan dengan suara penuh kepuasan, "Skakmat, kucing liar gila. Jika kau tidak membatalkan zona rohmu, mungkin kau akan menjadi gila. Yang sedang kau alami adalah anti-sihir." Tenggelam dalam lautan energi bermusuhan, Amy mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan tidak berdaya. Ia mendesis melalui celah giginya, "Bajingan gila ini, kalian berani curang dengan menggunakan sihir terlarang?" Ia mencoba mengaktifkan kekuatan mata merahnya, namun sia-sia. Bahkan kekuatan itu pun tidak bisa membantunya pulih. Kekuatan sihirnya sepenuhnya dinetralkan. Sebuah aliran sihir putih bersih tiba-tiba melesat, memblokir jalan mundurnya Amy. Dia berhenti, rambut merah menyalanya berkibar di udara. Dari balik bayangan, Jack Ardius dan seorang murid lain melangkah keluar. Jack tertawa terbahak-bahak dengan kejam, penuh kepuasan. "Hahaha, akhirnya aku menangkapmu juga, Jalang. Bagaimana menurutmu? Sekarang, maukah kau menerima tawaran kemarin dariku?" Aliran sihir mencekik tangan Amy, membuatnya tidak bisa bergerak. Sambil mempertahankan senyum angkuhnya, Jack mengeluarkan belati berkilauan, matanya berkilat jahat. Dia mendekatkan bilah pisau yang tajam dan
dingin ke wajahnya, suaranya penuh ancaman. Menurutku, yang terbaik adalah kau menjawab dengan hati-hati. Saat ini, aku sangat ingin melakukan kejahatan, kau tahu? Meskipun dikendalikan, mata biru kehijauan Amy tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Sebaliknya, justru menyala-nyala dengan api kebencian. Dia menggertakkan gigi, suaranya serak. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Namun, sekeras apapun dia mencoba, ikatan sihir itu tidak bergeser sedikit pun. Amy berpikir dalam keputusasaan, aku tidak bisa keluar, mungkinkah skema tidak bisa mengatasinya? Sial, aku sudah berhenti melatihnya sejak umur 12 tahun. Demi panik, Ben akhirnya berteriak mencari jalan keluar, tapi Jack Ardius mendekat perlahan, suaranya meneteskan ejekan. Haha, benarkah? Sepertinya kau masih belum mengerti situasi macam apa yang sedang kau hadapi ya? Oh, benar juga, kau hanya lelah dengan para pria kan? Sebuah pisau tiba-tiba muncul di tangan Jack, bilahnya memancarkan cahaya merah menyala dari sihir gelap. Ia menatapnya dengan wajah penuh kedengkian. Aku akan membantumu. Jika aku menggores beberapa garis di wajah cantik ini, aku yakin para pria tidak akan mengikutimu lagi. Dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan giginya, Jack mengayunkan pisau yang bersinar ke arah Amy. Wajahnya terdistorsi dalam kegembiraan gila, dan ia tertawa terbahak-bahak. Haha, ya, inilah yang kuinginkan sejak awal. Seharusnya kau gemetar ketakutan seperti ini sejak awal. Memohonlah satu kesempatan lagi. Setetes air mata mengalir di pipi Amy, namun di mata biru kehijauan itu, tidak hanya ada ketakutan, tetapi juga terpancar seberkas tekad dingin, memantulkan cahaya merah menyala dari bilah pisau. Para siswa berteriak, bicaralah, diikuti tawa kejam dan senang. Amy menggertakkan gigi, keringat dingin menetes di pelipisnya saat pisau tajam memancarkan cahaya merah mengerikan menempel di tenggorokannya. Sial, pikirnya dalam keputusasaan, kekuatanku meninggalkanku. Tiba-tiba, sebuah kenangan menyakitkan menyeruak. Gambaran gang gelap, lembab di bawah hujan lebat, muncul di benaknya. Tempat Sirone pernah dikepung, lemah dan tak berdaya. Sekarang, menghadapi situasi serupa, barulah ia benar-benar mengerti. Ternyata, ini adalah perasaan Sirone saat itu. Di bawah tatapan acuh tak acuh kerumunan siswa, Jack Ardius menempelkan pisau ke leher Amy. Tiba-tiba, sebuah teriakan marah terdengar, merobek ketegangan di udara. Hentikan! Amy terkejut dan menoleh, matanya memancarkan keterkejutan. Sirone telah muncul, wajahnya yang biasanya tenang, kini menegang karena marah. Ia mencengkram erat tongkat di tangannya, mata birunya berkobar-kobar. Sirone menggeram, suaranya dipenuhi kemarahan. Kalian bajingan!